Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia 7 ayat 1 sampai Yeremia 8 ayat 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu berbicara kepada kami hari ini Tuhan. Berkatilah setiap kami agar kami dapat mendengar, menerima firman-Mu dengan baik, dan itu boleh menjadi penuntun dalam kami melakukan, menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan dari kitab Yeremia 7, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka kamu akan kubiarkan tinggal di tempat ini. Jangan mempercayai kata-kata dusta ini. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Apabila kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan satu sama lain, jika kamu tidak menindas pendatang, anak yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti ilah lain yang mencelakakan kamu, maka aku akan membiarkan kamu tinggal di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Akan tetapi, ternyata kamu mempercayai kata-kata dusta yang tidak berfaedah. Bagaimana mungkin setelah kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal, kamu datang berdiri di hadapanku di rumah ini, yang dinamai menurut namaku sambil berkata, kita selamat, supaya dapat melakukan lagi segala perbuatan yang menjijikan ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang memperburuk keadaan umat Tuhan pada zaman Nabi Yeremia adalah bahwa mereka mempercayai dusta, baik yang disampaikan para nabi maupun para imam yang korup, tentang keselamatan yang akan tetap dimiliki oleh umat Tuhan meskipun mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka meyakini bahwa sekalipun mereka mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, bahkan membakar kurban kepada Baal dan mengikuti ilah lain, mereka tetap akan selamat. Pemahaman ini membuat mereka merasa seperti mendapat izin untuk melakukan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Perhatikan bahwa konsep keselamatan di sini bukanlah menyangkut hidup kekal, tetapi menunjuk pada keluputan dari hukuman. Mereka mengira bahwa mereka pasti bebas dari hukuman. Bait Tuhan menjadi tameng yang melindungi mereka dari hukuman. Mereka ditipu untuk meyakini bahwa selama bait Tuhan berdiri, mereka akan selalu diperkenan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menghukum mereka. Karena Tuhan telah memilih Sion untuk menjadi tempat kediamannya. Bait Tuhan akan tetap kokoh, tidak peduli apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, kegiatan religius tidak menjamin bahwa hidup kita diperkenan Allah. Ibadah bukan hanya sekedar kegiatan kita di tempat ibadah, melainkan meliputi keseluruhan aspek hidup kita. Tuhan memperingatkan umat-Nya bahwa Ia tidak akan tinggal diam melihat kekerasan hati mereka yang tidak mau bertobat. Tuhan menyuruh umat-Nya memperhatikan kota Silo, pusat kerohanian orang Israel saat mereka baru memasuki tanah perjanjian. Kemah suci dan tabut Allah berada di kota Silo selama hampir 400 tahun, sebelum akhirnya dihancurkan oleh bangsa Filistin pada zaman Imam Eli dan anak-anaknya yang bejat. Melalui pemaparan kota Silo ini, Tuhan ingin menegaskan bahwa Ia tidak memperhatikan bangunan atau lokasi, melainkan kehidupan umat-Nya. Tabut perjanjian di Silo tidak dapat meluputkan orang Israel dari hukuman.
Demikian pula Bait Tuhan di Yerusalem tidak dapat melindungi umat Tuhan dari hukuman. Mengapa umat Tuhan mempercayai dan menyukai dusta? Jawabannya karena mereka tidak mau bertobat. Untuk membenarkan diri dan menekan hati nurani, mereka menyukai dusta karena dusta membuat mereka tenang dan bebas berbuat sekehendak hati mereka. Mereka menyukai dusta dan mempercayai dusta karena dusta mendukung perbuatan dosa yang mereka lakukan. Orang percaya di zaman ini juga banyak yang memilih untuk mendengarkan dusta dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, karena ajaran itu mendukung mereka untuk tidak bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan atau kita memilih untuk mempercayai dusta? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan lewat firman Tuhan bahwa yang terpenting bagi Tuhan bukanlah sekedar ketika kami menjalankan ritual ibadah kami, tetapi yang Engkau lihat adalah bagaimana kehidupan kami mencerminkan apa yang Engkau kehendaki melalui firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkati setiap kami agar kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menjalankan firman-Mu. Hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami sanggup mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.